I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin volume 22 terbaru Tensei Shitara Slam Data Ken yang baru rilis. By the way, mohon maaf sebelumnya karena beberapa gambar ilustrasi masih belum Mimin dapetin. Soalnya ini masih translate kasarnya. Jadi Mimin berusaha keras buat mentranslate ini dengan bahasa yang bisa kita pahami. Tapi kalau masih ada beberapa kekeliruan mohon dikoreksi. Mimin cuma minta interaksinya dari teman-teman sebagai apresiasi kalian tentang volume ini. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Dan kalau bisa, tolong bantu share ke teman-teman yang mungkin belum tahu tentang volume 22-nya udah rilis. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas videonya. Masih melanjutkan serangan besar dari sosok Twilight Valentine. Itu merupakan kekuatan tingkat tinggi di kategori salah satu kekuatan dosa mematikan. Tapi sayangnya itu berbeda karena tidak memiliki hak untuk bisa mengendalikan kekuatan seri malaikat. Bahkan tipe iblis yang satu ini secara alami merupakan kekuatan yang bebas dan tidak memiliki kekuatan dominasi sama sekali, melainkan memiliki kekuatan otoritas kerajaan. Karena sejatinya skill ultimate dari Raja Keji Anramanyu ini memiliki kekuatan istimewa yang bisa mereduksi apapun dan segala yang ada di hadapannya bisa menjadi nihil. Semua bentuk kehidupan bisa berakhir dengan kematian di hadapan sosok skill ultimate ini. Tidak peduli seberapa banyak orang yang ada, semakin banyak orang-orang yang ada di tempat itu, maka kekuatan skill ultimate Raja Keji Anramanyu ini bisa menginjak-injak kehendak bebas milik orang lain. Itu adalah dunia abadi milik Twilight Valentine. Diketahui, skill ultimate milik Twilight Valentine ini memiliki efek yang cukup mengerikan, yaitu bisa menangkap semua makhluk hidup yang berada di area. Meskipun itu berada di dalam neraka semuanya bisa menghilang di hadapan sosok Twilight Valentine ini. Dan diketahui, jika seandainya seseorang terpenjara di dalam kekuatan skill ultimate Anramanyu ini, semuanya tidak bakalan bisa melarikan diri. Meskipun akhir dunia terjadi, seseorang bakalan terus berada di dalam tempat itu dengan suara kesedihan dan kebencian yang semakin mendalam. Sekalipun orang yang terperangkap itu adalah salah satu dari iblis primordial, menurut Twilight Valentine, dia bakalan masuk ke dalam mimpi buruk yang sangat mengerikan. Meskipun mereka sudah terbiasa di dalam neraka sama sekali, dia bakalan terus dihancurkan dan beregenerasi secara terus-menerus, sampai pada akhirnya seluruh jiwanya terkuras habis, dan pada akhirnya lenyap tanpa bisa dibangkitkan sama sekali. Twilight Valentine pun kemudian tertawa dan mengatakan, "Hahaha, kebencianku ini bahkan nanti akan menghancurkan sang dewa Veldanava. Meskipun kau lebih tua dariku, sebagai iblis primordial, kau tidak akan pernah bisa menanggapi serangan yang satu ini." Kegelapan akhir dan perwujudan keputusasaan pun saat itu langsung menelan dunia putih milik Testarossa. Namun sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Dunia putih Testarossa malah kembali pulih dan semuanya seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bahkan kekuatan dari Twilight Valentine gak berhasil menelan dunia putih milik Testarossa, dan semua kekuatan itu pun tiba-tiba menghilang. Testarossa pun kemudian melayang-layang di udara dan memberikan senyuman anggun kepada Twilight Valentine yang membuat Twilight Valentine pun saat itu kena mental. Itu adalah perasaan yang sama ketika hasil percobaannya tidak seperti apa yang diharapkan. Twilight Valentine yang melihat semua kejadian itu pun menanyakan kepada Testarossa dengan wajah yang kena mental, Kenapa kau masih baik-baik saja?" Testarossa yang mendengar ucapan seperti itu pun menjawabnya, "Kau bodoh sekali, apakah kau benar-benar tidak menyadarinya?" Mendengar ucapan seperti itu dari Testarossa, Twilight Valentine pun benar-benar penasaran karena Testarossa harusnya sudah mati dan gak mungkin bisa selamat dari kekuatan skill ultimate-nya seperti ini. Namun Testarossa saat itu malah mengatakan, "Kau ingin tahu apa itu kehancuran, bukan? Itu bagus, karena akulah yang akan memberitahukannya kepadamu. Aku baru saja mempersiapkan kematian yang sangat kejam untukmu," ucap Testarossa sambil tersenyum.
Di momen ini, dunia putih milik Testarossa semakin lama mulai menggerogoti tubuh dari Twilight Valentine. Bahkan semakin lama, kecepatan regenerasi dari Twilight Valentine gak mampu mengimbangi percepatan yang saat itu menghancurkan tubuhnya. Meskipun saat ini dia telah berevolusi menjadi salah satu dari naga sejati. Testarossa pun kemudian mengatakan, jadi bagaimana rasanya merasakan kehancuran yang sesungguhnya? Ternyata yang dilakukan oleh Testarossa adalah membiarkan Void miliknya itu lepas kendali untuk menghancurkan keberadaan dari sosok Twilight Valentine. Dan dirinya percaya bahwa Moss, Ren, dan Mizari akan berusaha keras untuk menahan semuanya dari arah luar. Twilight Valentine yang melihat semua kejadian itu bahkan sampai memuji Testarossa karena kemampuan dan cara berpikirnya yang memang sangat luar biasa. Di momen ini, memang serangan langsung dari Void akan menjadi sesuatu yang sangat merusak bagi Twilight Valentine, termasuk jiwanya sendiri. Tapi saat ini, dengan regenerasi yang sepenuhnya terjadi, maka semua serangan itu tidak akan pernah berarti. Dan dari kejadian ini, kita kemudian diperlihatkan Twilight Valentine yang masih baik-baik saja, yang membuat Testarossa pun menjadi semakin jengkel. Hal yang membuat dirinya jengkel bukan karena Twilight Valentine kembali, tapi karena Twilight Valentine itu tidak menyadari apapun. Dirinya pun kemudian mengatakan, kau sepertinya tidak tahu apapun. Voidku ini tidak dipanggil dari neraka, yang membuat wajah Twilight pun saat itu kebingungan tentang apa yang dimaksudkan oleh Testarossa itu. Bahkan ketika Twilight Valentine menanyakan tentang apa yang dilakukan oleh Testarossa, Testarossa hanya mengatakan kepada dirinya, kau harus merasakannya lebih jauh lagi, sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat ini, Testarossa memang gak melakukan apapun yang melampaui kualitas dirinya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Zegion. Dan karena itulah, Testarossa menciptakan Void Disintegration yang dipinjamnya dari Rimuru. Testarossa berusaha meminjam kekuatan dari Tuan Rimurunya untuk menggabungkannya dengan dunia putih miliknya. Dan karena kejadian itulah, Testarossa saat ini mampu mengendalikan dunia berbahaya itu sepenuhnya dengan bantuan dari kekuatan Rimuru. Kekosongan itu pun perlahan-lahan mulai menyerap semuanya. Dan perlahan-lahan kekuatan ini pun mulai berdampak pada Twilight Valentine, yang bikin Testarossa pun kemudian mengatakan, bukankah sudah aku bilang, aku sudah bosan bermain-main denganmu, jadi aku akan mengakhiri ini sekarang juga. Beberapa saat setelah kejadian itu, Twilight Valentine pun merasa sangat ketakutan. Dia berusaha keras untuk mencoba memulihkan tubuhnya, tapi semua itu perlahan-lahan menjadi sangat sia-sia. Karena semakin lama, kesadaran dari Twilight Valentine mulai ditenggelamkan oleh api kegelapan milik Testarossa dan juga tenggelam dalam ketidaksadarannya. Moss yang berada di luar itu pun benar-benar sangat terkejut tentang apa yang dilakukan oleh Testarossa, meskipun dia nggak tahu jelas kejadian yang terjadi di dalam dunia itu. Tapi dia mengatakan, sepertinya Nona Testarossa benar-benar sangat marah. Dan sejujurnya Moss nggak pernah menyangka bahwa Testarossa memiliki gaya bertarung seperti ini. Karena alasan itu, Moss pun menganggap pasti peristiwa yang sangat menyebalkan bagi Nona Testarossanya telah terjadi. Makanya Testarossa sampai melancarkan serangan yang sangat brutal dari kejadian ini. Jika seandainya lawan dari sosok Testarossa hanyalah Felgreen, kemungkinan besar Testarossa yang saat ini mampu menahannya lebih lama lagi. Ren dan Mizari yang melihat kejadian itu pun hanya diam aja dan berbicara kepada Moss bahwa Testarossa itu memang sangat menyeramkan. Mereka semua pun saat itu memuji Testarossa, tapi sejujurnya Ren dan Mizari agak kesal karena Testarossa lebih berkembang dari apa yang mereka kira. Di sisi lain, keberadaan Twilight Valentine pun mulai menghilang entah kemana dan tidak meninggalkan jejak apapun, seolah itu telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Namun melihat semua situasi di sini berhasil diselesaikan, Ren tiba-tiba mengatakan, ngomong-ngomong kan aku udah pernah seri sama Testarossa, jadi nggak berlebihan dong jika aku bilang aku juga bisa mengalahkan Twilight Valentine, ucap Ren sambil tertawa. Dan begitulah masalah di tempat ini bisa teratasi. Sedangkan di sisi lain, di tempat Felzard berada, pertempuran antara Guy dan Felzard masih terus terjadi, di mana dua kekuatan besar saat itu terus berbenturan. Guy terus melancarkan sebuah serangan ke arah Felzard, dan Felzard yang melihat serangan itu pun juga menangkis serangan yang dilancarkan oleh Guy.
Aura merah dan putih saat itu terus berbenturan di udara, tapi tetap aja semua serangan dari Guy masih nggak berpengaruh pada Felzar, dan Felzar juga nggak bisa melancarkan serangan yang memberikan serangan telak kepada Guy. Namun tentu saja Felzar menyadari kekalahan dari Twilight Valentine dan mulai waspada sama Testarossa karena Testarossa merupakan ancaman yang cukup berbahaya. Namun bagaimana cara Testarossa mengalahkan Twilight Valentine? Itu adalah sesuatu yang masih mengganjal di benakku. Sedangkan Guy saat itu mulai menebak sesuatu yang dianggap masih ada. Sepertinya Twilight Valentine tidak benar-benar mati karena sesuatunya masih berada di dalam tubuh Felzar. Namun melihat apa yang dilakukan oleh Testarossa, Guy bahkan sampai mengakui Testarossa merupakan orang yang cukup menakutkan. Dan dengan menunjukkan kekuatan skill ultimate yang tidak tertandingi di dalam dunia putihnya itu, Testarossa adalah satu-satunya orang yang pantas disebut sebagai Sang Ratu Putih. Karena satu-satunya sosok yang mampu mengendalikan dunia putih hanyalah Testarossa, yang membuat Twilight Valentine pun saat itu langsung dilenyapkan. Dari sudut pandang Guy, ini adalah sesuatu yang benar-benar sangat mengejutkan. Namun sudahlah, Guy nggak punya waktu untuk memikirkan semua itu, karena saat ini yang harus dia lakukan adalah menghentikan Felzar dari amukannya itu. Namun tiba-tiba terdengar suara dari Testarossa yang mengatakan, apakah aku boleh istirahat dan menyerahkan sisanya kepada dirimu? Tapi saat itu Guy malah meminta Testarossa untuk melindungi tubuh Felzar yang sebelumnya ada pada Twilight Valentine, yang bikin Testarossa pun saat itu tertawa dan mengatakan, baiklah kalau begitu, aku akan meminjamkannya kepada dirimu. Dan dari kejadian ini, Guy jadi nggak perlu waspada lagi jika seandainya tiba-tiba Twilight Valentine bangkit kembali dari tubuh Felzar. Pertempuran antara Guy dan Felzar saat itu masih terus terjadi dengan benturan yang amat luar biasa. Dan dari kejadian ini, sosok Guy Crimson pun mulai menyadari satu hal yang pasti. Inti dari Twilight Valentine masih bersemayam di dalam jiwa Felzar, dan itu adalah sesuatu yang benar-benar sangat sulit untuk diprediksinya. Meskipun saat itu, kita diperlihatkan Felzar yang benar-benar sangat ingin diakui oleh Guy Crimson, namun ada satu hal yang mengganjal di benak Felzar, kenapa dia harus mengalahkan Guy? Namun karena dirinya menganggap bahwa nggak akan ada cara agar bisa diakui oleh Guy selain yang satu itu, Felzar pun nggak terlalu menghiraukan itu. Dan dari kejadian ini, Felzar mengungkapkan bahwa Giryutai memang merupakan satu-satunya kekuatan yang tidak tertandingi, namun itu hanya bisa digunakan jika dipasangkan dengan True Dragon Felzar. Namun mengingat apa yang dilakukan oleh Testarossa sebelumnya, Felzar merasa agak cemas bahwa situasi sebelumnya bakalan terulang lagi. Apalagi dengan kekalahan Twilight Valentine sebelumnya, itu artinya kartu as darinya telah digagalkan oleh Testarossa, padahal itu harusnya ditunjukkannya untuk Guy Crimson. Dan karena alasan itulah, sosok Felzar pun memutuskan untuk membatalkan rencana awalnya dan berusaha melakukan pertandingan secara langsung melawan Guy Crimson. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!